Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nur Akbar dengan NIM 32122111016 dari kelas Kimia Reguler Sore 2021. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pembentukan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan cara pemutusan ikatan kovalen. Senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Berdasarkan susunan atom karbon dalam molekulnya, senyawa karbon terbagi dalam dua golongan besar, yaitu senyawa alifatik dan senyawa siklik. Senyawa alifatik yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai karbon terbuka dengan rantai lurus, bercabang, ikatan tunggal ataupun ikatan rangkap 2 serta rangkap 3. Senyawa siklik yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai tertutup dengan bentuk asiklik dan aromatik. Ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antar atom atau antar molekul dengan cara melepaskan elektron, menerima elektron, dan penggunaan bersama pasangan elektron. Tujuan dari pembentukan ikatan kimia adalah agar terjadi pencapaian kestabilan suatu unsur. Elektron yang berperan pada pembentukan ikatan kimia adalah elektron valensi dari suatu unsur atau atom yang terlibat. Kecenderungan unsur-unsur menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia terdekat yang dikenal dengan istilah kaidah oktet. Karena konfigurasi elektronnya, gas mulia sangat stabil secara kimia dan berada di alam dalam bentuk monoatomiknya. Oleh karena itu, dalam pembentukan ikatan kimia, atom-atom akan membentuk konfigurasi elektron seperti pada unsur gas mulia. Senyawa hidrokarbon pada umumnya terdapat pada senyawa organik, seperti pada minyak bumi. Senyawa hidrokarbon dapat membentuk rantai karbon dengan berikatan tunggal, rangkap 2, maupun rangkap 3. Jenis ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen terjadi akibat ketidakmampuan salah satu atom yang akan berikatan untuk melepaskan elektron. Umumnya terjadi pada atom-atom non-logam. Ikatan kovalen terbentuk dari atom-atom unsur yang memiliki afinitas elektron tinggi serta beda keelektronegatifan yang lebih kecil dibandingkan ikatan ion. Atom non-logam cenderung untuk menerima elektron, sehingga tiap atom non-logam berikatan, maka ikatan yang terbentuk dapat dilakukan dengan cara mempersekutukan elektronnya, dan akhirnya terbentuk pasangan elektron yang dipakai secara bersamaan. Terdapat 3 jenis ikatan kovalen. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal, yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2, dan yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kimia yang terjadi karena penggunaan satu pasang elektron secara bersama-sama oleh atom penyusunnya. Ikatan ini dituliskan dengan garis tunggal. Contoh dari ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom H membentuk molekul H2. Konfigurasi elektron dari atom H adalah 1. Kedua atom H yang berikatan memerlukan satu elektron tambahan agar diperoleh konfigurasi elektron yang stabil sesuai dengan konfigurasi elektron He, yaitu 2. Untuk itu, kedua atom H saling meminjamkan satu elektronnya, sehingga terdapat sepasang elektron yang dipakai secara bersamaan. Jenis ikatan kovalen yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kimia yang terjadi karena penggunaan dua pasang elektron secara bersama-sama oleh atom penyusunnya. Ikatan ini dituliskan dengan garis ganda. Contohnya adalah ikatan yang terjadi antara atom O dengan atom O membentuk molekul O2. Konfigurasi elektron dari atom O adalah 2 dan 6.
Atom O memiliki 6 elektron valensi, maka agar diperoleh konfigurasi elektron yang stabil, tiap-tiap atom O memerlukan tambahan elektron sebanyak 2. Kedua atom oksigen saling meminjamkan 2 elektronnya, sehingga kedua atom oksigen tersebut akan menggunakan 2 pasang elektron secara bersama. Dan yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3. Yaitu ikatan kimia yang terjadi karena penggunaan 3 pasang elektron secara bersama-sama oleh atom penyusunnya. Ikatan ini dituliskan dengan 3 garis sejajar. Contoh dari ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan yang terjadi antara atom N dengan atom N membentuk molekul N2. Konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 5. Atom N memiliki 5 elektron valensi, maka agar diperoleh konfigurasi elektron yang stabil, tiap-tiap atom N memerlukan tambahan elektron sebanyak 3. Kedua atom N tersebut saling meminjamkan 3 elektronnya, sehingga kedua atom N tersebut akan menggunakan 3 pasang elektron secara bersamaan. Dalam reaksi organik, biasanya disertai dengan pembentukan atau pemutusan suatu ikatan kovalen. Konsep pemutusan ikatan biasanya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pemutusan ikatan secara heterolitik maupun homolitik. Masing-masing pemecahan mempunyai proses dan produk yang berbeda. Pemutusan ikatan kovalen yang pertama adalah pemutusan heterolitik. Pemutusan heterolitik yaitu pembelahan ikatan kovalen dengan salah satu pecahan mengambil kedua elektron, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan elektron. Hasil dari pemutusan heterolitik adalah 2 buah partikel yang bermuatan, yaitu anion yang bermuatan negatif dan kation yang bermuatan positif. Pemutusan ikatan kovalen yang kedua adalah pemutusan homolitik. Pemutusan homolitik yaitu pembelahan ikatan kovalen antara 2 atom. Terjadi dengan cara yang memungkinkan setiap atom mempertahankan 1 elektronnya masing-masing. Pemecahan ini terjadi secara simetris dan mengarah pada pembentukan atom atau kelompok atom yang memiliki elektron tidak berpasangan, yang biasa disebut radikal bebas. Radikal bebas ini bisa dilambangkan dengan menempatkan titik di atas lambang atau kelompok atom. Sekian video pemaparan mengenai ikatan kovalen dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.